Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, video kali ini selama bulan puasa gue akan coba upload setiap subuh ya, buat nemenin teman-teman sahur gitu ya. Semoga bisa menemani teman-teman sahur dan mendapatkan insight gitu. Jadi pembahasan kita ya pada hari ini kita mau bahas IHSG, tapi IHSG udah gue bahas barusan banget video semalam, jadi teman-teman tinggal lihat aja ya. Pokoknya IHSG berpotensi menguat sampai ke 6.800. Kalau misalkan nggak bisa melalui itu, berpotensi turun lagi ya, karena 6.800 itu adalah resistance yang cukup kuat untuk harus dilalui oleh IHSG gitu ya. Kalau misalkan nggak melalui itu kayaknya agak sedikit berat untuk langsung rally gitu. Nah tapi volume transaksi hari ini, kemarin maksudnya hari Jumat, itu menarik banget ya, menarik banget. Teman-teman lihat di sini tuh dia berapa tuh, reguler 12 triliun, negosiasi 3 triliun ya kan, jadi total 15 triliun. Dan foreign ada net buy itu foreign net nih 200 miliar. Jadi ya cukup baik, volume sangat baik lah ya untuk kenaikan 1%. Jadi 6.800 ini ya akan menjadi titik ukur apakah IHSG berhasil melalui itu. Ya kalau misalkan teman-teman mau ngelihat pembahasan IHSG lebih detail, video kemarin udah jelas. Ya sekarang gue langsung aja mau bahas sahamnya. Yang pertama saham Bank CMB BNGA. Ya, ini bank digital. Gue mau info bahwa ini adalah salah satu bank yang pergerakannya gue suka banget karena dia range-nya gede ya. Jadi ini kalau saham-saham tipe kayak gini tuh enak banget buat dijadiin swing trade gitu. Swing trade ya, trend follower ini enak banget. Pertama jarak swingnya gede ya, terus uptrend lagi ya. Kalau misalkan mau ngomongin teknikal, ini buat trend follower, swing trade udah enak. Nah sekarang ngomongin investor ya kan. Nah kita mau lihat nih si bunga ini, BNGA bunga gak tuh, Bank CMB bunga BNGA ya, Bank CMB ini fundamental lah. Kalau teman-teman ngelihat ya, ini tuh cakep loh. Iya, net profitnya terus membukukan profit ya, laba bersih masih terus dari kuartal 2021 kita banding quarter to quarter ya, dia naik tuh 949 miliar ke 1,2 T ya. Kalau misalkan dilihat dari kuartal ketiga ke kuartal keempat emang ada penurunan sedikit, tapi teman-teman lihat revenue-nya itu dia naik loh ya. Kuartal 3 4,7 T, di kuartal 4 5 T. Jadi ini naik. Yang berat itu adalah total beban pokok penjualan. Nah di sini ya, jadi disitunya agak sedikit berat, tapi laba kotor ya jadi overall sama, dan total beban usahanya jadi meningkat di kuartal keempat karena ada beberapa, nah seperti ini nih, keuntungan transaksi dia malah minus 379 ya kan, pemulihan cadangan kerugian ya. Tapi ini fundamentalnya dari income statement menurut gue ini cukup baik. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari balance sheet-nya si saham ini ya, BNGA atau CMB, Bank CMB, ini price book value-nya ini masih sangat teramat murah nih, di bawah 1 teman-teman. Jadi ini masih di bawah 1, kuartal keempat 0,6 ya. Jadi ini sangat baik sih menurut gue dari fundamental maupun teknikal ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah belinya di mana ya kan, belinya di mana. Kalau misalkan kita beli di area sini, menurut gue ini juga ada area best price ya. Area best price hari ini naik, kemarin Jumat naik 2%, terus dia masih sangat uptrend, berada di trend channelnya cukup baik. Ini gue tarik lagi ke atas ya biar lebih rapi tuh ya. Berpotensi dia sampai mana, sampai ke 1270, atau dia bisa sampai ke swing high-nya lagi, dia jadi bikin higher high bisa ke 1320. Menurut gue bisa sih, tinggal ngomongin waktu aja.
dia naik ke swing high begitu dari Oktober 2022 sampai Desember. Jadi kurang lebih overall 2 bulan lah ya. Dari sini juga Januari sampai 22 Februari cukup tinggi. Kita lihat nih kenaikannya berapa ya, dari sini sampai sini 13% ya, 13% dalam 43 hari. Ya kita ngomong 2 bulan lah ya, 2 bulan. Jadi sekarang ya menarik. Nah, stokastik berada di area jenuh jual, golden cross. MACD masih di area minus sedikit, tapi dia udah mau kelihatan golden cross. Foreign distribusi. Coba kita lihat Broxum-nya aja ya, hari ini justru tanggal 24 kemarin hari Jumat itu distribusi. Tapi teman-teman perhatikan BK udah mulai akumulasi lagi ya, 1229 gitu. Jadi walaupun masih ada distribusi kemarin penurunan, ini kenaikan dia 2% justru malah distribusi. Nah, dari fundamental, dari stokastik, dari MACD, menurut gue ini udah kelihatan cukup menarik. Tinggal tunggu kapan masuknya. Kalau gue pribadi kalau ngeliat kondisinya kayak begini, gue belinya pertama ya, tunggu dia ngebreak dari 1240. Kenapa? Karena dia high-nya 1240. Kalau kondisinya kayak gini, gue nggak apa-apa dapat lebih mahal sedikit. Ya jadi gue dapat mungkin belinya di 1245 atau 1250. Setelah itu ya kan 1245 ya. Targetnya ke sini, ke area 1310 ya, emang 5% sih. Ya, stop lossnya ya kalau jebol di sini. Sorry, berarti ini kok jadi kenaikan. Nah 5%. Riwayat and rewardnya 1:1,3. Nah, menurut teman-teman gimana nih, menarik gak dia? Ya, tapi ya kembali lagi, ini dalam kacamata trader ya, tapi kalau dalam kacamata investor ini ya peluang sih dapat PBV di bawah 1 ya kan, terus fundamental bagus, neracanya cakep. Jadi ya terserah kalian gimana, bagi pendapat kalian mengenai saham ini ya. Kalau misalkan dari swing sebentar emang targetnya 5% aja ke 1300-an. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, kalau dia konsisten bikin swing high terus ya BNGA ini akan bisa terus naik. Ya, karena ini uptrend banget gitu. Tapi bagi pendapat kalian mengenai saham ini ya. Lanjut ke saham berikutnya nih, masih finance, itu Bevin. BFI Finance. Kita lihat. Nah, Bevin ini pergerakannya juga cukup cakep ya. Sebelum gue bahas indikator, gue mau ngeliat di sini. Kalau si Bevin ini kan dia sideways ya, sideways banget. Nih gua hapus dulu semuanya. Ini sideways, nih begini-begini aja. Nah, terus udah ada reversal, pola reversal. Ini udah mulai golden cross, MA20 ke MA50, MA50 ke MA100, udah golden cross ke MA200. Candle semua udah close di atas moving average. Nah, terus kita lihat dong, dia naik begini gila gitu ya. Kita lihat nih dia naiknya berapa ya, dari low day di sini reversal ya, naik 38% dalam 2 bulan. Oke, dalam 2 bulan naik 38%. Nah, kita lihat dong, naik 38% nggak mungkin naik terus ya. Kita lihat kapan dia koreksinya masuknya. Nah, ya udah kita lihat pakai Fibonacci penurunannya. Ini saham ya, waktu dia kena Fibonacci di sini 61,8, dia udah rebound. Berarti ini menandakan ini saham nih sangat uptrend gitu ya. Sangat uptrend. Dia 61,8 dia udah rebound. Terus waktu dia pullback koreksi gitu, lama-lama dia low volume tuh teman-teman. Koreksinya ini apalagi di tanggal 20 Maret turun hampir 2%, volumenya receh parah. Ya. Jadi ini cukup cakep nih untuk Bevin. Dan kalau untuk foreign dia masih rutin akumulasi, MACD masih di area plus, histogram udah kelihatan makin menipis, stokastik berada di area jenuh jual dan golden cross. Jadi peluang nih. Dan dia hari kemarin Jumat dia bikin hammer ya, jadi dia turun dulu tapi ada buyer yang ngelawan jadi bikin hammer. Ini udah polanya cakep benar nih ya. Kalau gua sih kayaknya menarik nih. Kalau misalnya kita punya plan, tunggu dia breakout, kita lihat base price dulu deh. Hari ini Bevin base price nya di 1300 itu berarti di area sini nih, 1317. Tapi kalau gue
gua sih kelihatannya gua nggak akan setup beli di 1300. Ya dia breakout, syukur-syukur breakout. Dia hari ini high-nya itu di 1330. Ya kalau dia break 1340 lah ya, 1340 gue beli. Ya targetnya ya target nggak muluk-muluknya di 4% lah dia, di Fibo tertinggi di high itu di 1400 ya, seperti itu. Jadi ya untuk Bevin menurut gue menarik. Kalau dia break 1340, target kita jual pertama di 1400. Kalau nge-break 1400 ya udah let your profit run, kayak gitu sih. Nah itu menurut gue Bevin. Kalau menurut kalian gimana untuk Bevin? Bagikan pendapat kalian. Nah lanjut ke saham berikutnya ya, langsung LPKR, Lippo Karawaci. Nah ini salah satu perusahaan properti yang menarik ya. Beberapa ada sih yang naik-naik, cuman kelihatannya LPKR nih menarik bener nih. Hari ini dia naik 18% dengan volume yang cukup signifikan, cukup gila ya. Volume tinggi tuh, jauh ya. Dan net value-nya hari ini 7 miliar teman-teman. Tapi foreign distribusi ya, foreign buang barang 1,4 miliar. Tuh BK buang aja 1,1. YP nih domestik sama foreign ada ya. Nah tapi kalau untuk MACD ya, untuk stokastik ini menarik banget. Dia golden cross masuk ke area plus tuh, dikit lagi stokastik berada di area jenuh jual, dia golden cross terus udah mau ke area jenuh beli. Nah pertanyaannya kalau untuk LPKR kapan masuknya? Nah kalau gue pribadi ya gue nggak bakal masuk sekarang, jujur aja. Kenapa? Karena LPKR udah naiknya udah cukup gila coy ya. 4 hari beruntun 2%, ya ini anggap 2,8, 3%, terus naik lagi 7%, terus naik lagi 19%. Ini naik udah gila, udah saatnya koreksi coy, harus koreksi. Kalau nggak koreksi gimana? Nah kita lihat nih kalau koreksinya gimana, kita ukur pakai Fibo ya. Kita ambil dari low dia di sini, ambil high-nya, koreksinya sampai mana? Maksimal toleransi sampai 80. Kalau dia jebol 80 ya udah anggap aja berarti dia nggak jadi reversal. Nah itu untuk LPKR ya. Kalau misalkan dia sangat strong uptrend 85 kita boleh antri. Kita lihat ya average-nya berapa sih, di 88. Tapi kalau besok dia pullback ya, koreksi sampai 85, menurut gua ya udah bolehlah kita antri dikit di 85. Stop loss kalau jebol dari 80 ke bawah ya. Nah 85 dengan harapan take profitnya yaitu di 95. Tapi kalau misalnya dia ngebreak dari MA 200 nih ya, garis biru di 96, kalau 96 dia ngebreak maka berpotensi untuk reversal beneran teman-teman ya. Sementara sih dia selalu ketahan tuh di MA 200, nggak bisa ngebreak. Makanya kita lihat dulu ya, waktu dia turun ke 61,8 juga jangan langsung beli di 85, langsung beli, tapi tunggu lihat ada gak pergerakan di 85. Kita bisa ngeliat tuh bid over biasanya kalau misalkan di intraday ya. Kita lihat apakah ada rebound di sana. Jadi waktu udah 85 kita pasang alarm 85, kita pantau. Kalau dia ada power buat naik ke 86 dan 87 bolehlah kita masuk. Tapi kalau enggak ya jangan, kayak gitu. Jadi kenaikan yang 19% ini kita jangan main langsung HK aja brother sister ya. Kita tunggu dia ngasok dulu, pullback dulu. Wajarnya harusnya ke sini supportnya ya di 61,8 golden ratio dan MA 100 di 85. So kita lihat LPKR nanti hari Senin. Oke. Nah menurut teman-teman LPKR bagaimana, menarik atau enggak ya? Kalau misalkan kita ukur nih ya, dapat di 87 kan kita lihat 85 dia rebound enggak 87, maka target ke MA 200 itu di 96 itu di 11,6%. Kalau misalkan dia berhasil nge-break out dari MA 200 96, maka targetnya ke Fibo selanjutnya ya 1,618, 31% di harga 113. Ya menurut gue sih ini cukup menarik untuk LPKR ini ya. Bagikan pendapat kalian juga. Lanjut ke saham berikutnya nih teman-teman, PTRO, Petrosi ya. Kita lihat nih Petrosi ini juga menurut gue menarik. Kenapa? Karena dia pullback. Nah waktu dia naik sangat uptrend, dia turun ke Fibo-nya ya, berarti ini sangat masih uptrend. Dia turun sampai Fibo 0,50, ini gue hapus dulu.
50 dia konsolidasi cakep bener, dan dia ngebreak ya, dia ngebreak dengan volumenya, tapi sayangnya nggak terlalu gede-gede banget tuh, breaknya volumenya kecil. Jadi kita tunggu koreksinya sih sebetulnya. Kalau dia koreksi ya ke 4650 di Fibonya nih, 4650, ini menurut gua peluang buat kita koleksi Petrosi ya. Kalau dia turun lagi sampai ke area 4500 ya, itu masih area buy juga, asal jangan dia jadi jebol ke 4300. menurut gue itu malah jadi nggak menarik untuk Petrosi. Kalau misalkan dilihat dari hari Jumat ya kemarin, itu big akumulasi ya, walaupun net value nya cuma 2 miliar tapi big akum ya. Foreign itu beli tuh hampir 1 T ya. Terus dari MACD menarik tuh, mau golden cross. Histogram udah masuk ke area plus ya. MACD lainnya masih minus tapi udah mau masuk area plus. Stochastic udah menarik golden cross terus naik. Ya jadi untuk si PTRO ini kalau gue sih maunya tunggu dia koreksi dulu ke area sini nih, 4650 lah. Ya area situ itu area buy lah. Kalau misalnya kita ngeliat average-nya hari Jumat 4880. 4880 itu di mana? Di sini nih. Ya boleh aja sih kalau dia pullback sampai sini, cuman kayaknya enggak lah, maksimal 4600 lah baru biar PTRO tetap menarik. Targetnya itu ya target pertama di 5260. Coba kita ukur ya, misalnya kita buy di 4650, target pertama itu di 5240 ya, 12% teman-teman. Target tertingginya di 5800. Apakah bisa? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja market. Oke. Nah, risk and rewardnya ya 1:17 lah ya. Stop lossnya kalau misalkan ini nih jebol 4200, stop loss 9% ya, 1:15 lah. Kalau misalkan kita ngeliat fundamental PTRO ya, kita tahu ya ini salah satu saham yang dibeli sama bapak investor Indonesia, teman-teman tahu, Lo Keng Hong, tapi udah dijual ya, udah dibuang. Tapi beliau udah profit udah cukup banyak, berapa miliar di sini. Coba kita ngeliat nih ya income statement, kita lihat fundamentalnya. Nah, Petrosi ini belum keluarin kuartal keempat, jadi belum ada nih laporan kuartal keempat. Tapi kalau misalnya dilihat dari income statement 2022, maka si Petrosi ini ya cukup menarik karena dia konsisten membukukan profit kuartal 1 ke kuartal 2 ke kuartal 3, makin lama makin profit terus. Tapi kalau Q to Q emang peningkatannya luar biasa tuh. Kuartal ketiga 49 miliar, kuartal 3 2022 300 miliar. Coy, lumayan coy. Nah, coba kita ngelihat ke balance sheet ya, aset lancarnya ya cukup banyak ya tuh. Aset tidak lancar juga 4,8 T. Nah, yang penting kita ngelihat nih liabilitasnya. Liabilitasnya gimana? Apakah liabilitasnya, liabilitas dan asetnya ini hampir sama teman-teman ya, justru sama. Jadi ya cukup baik lah ya. Yang penting jangan sampai utangnya banyak bener tapi asetnya kagak ada. Nah, yang penting ini in case mesti dibayar hari itu juga pakai aset ya masih bisa. Cuman kalau pakai aset lancar nggak bisa karena cuman ada 987 miliar. Tapi sedangkan liabilitas jangka pendeknya sampai 3,1 triliun ya. Jadi dibilang bagus banget ya, nggak bagus-bagus banget gitu ya, nggak bagus-bagus banget karena ini banyaknya aset nggak lancar ya. Namanya perusahaan Petrosi ya teman-teman. Tapi kalau ngomongin price book value ini masih sangat murah, 0,6 ya. Kalau misalkan price book value di bawah 1 ya murah lah, nggak usah dibahas lagi lah ya. Pokoknya itu. Jadi untuk Petrosi menurut gua ini menarik. Menurut kalian bagaimana? Bagikan pendapat kalian. Nah, ini ada dua saham yang pengen gue bahas. Sebetulnya ini saham lucu-lucu ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke sini juga jangan pakai dana gede karena ini saham-saham lucu ya. Saham-saham IPO. Yang pertama saham Elite. Cuman menarikannya nih pengen gue bahas. Siapa tahu ya ada yang mau iseng-iseng ya kan. Elite kemarin naik 20%. Nah, ini kan saham IPO ya. Saham IPO pergerakannya sebetulnya lucu. Nah, tapi ini pergerakannya menarik loh, ascending triangle. Cakep kan? Rapi loh pergerakannya, ascending triangle. Tuh
Terus dia bikin neckline yang cukup rapih juga. Tuh cakep. Hari itu ngebreak tuh Jumat dengan volume yang cukup gila. Masih di golden cross ya. Terus stochastic golden cross berada masih di area tengah-tengah. Jadi ini menarik sih. Ini saham lucu nih. Saham lucu-lucu yang menarik menurut gua. Nah, cuman nggak boleh langsung di HK ya. Kalau langsung di HK resikonya sih menurut gua agak sedikit riskan. Nah, bijaknya sih tunggu di harga 200. Bisa gak ya di harga 200? Ya nggak tahu. Ya kita mah namanya plan mah ya 200 lah ya. Kalau dia pullback ke 200 sampai ke area 1190 ya masih menarik untuk si elite ini. Kalau misalnya kita ngelihat akumulasi average itu di 205 ya, YP, BK, AK tuh foreign akumulasi 3,2 miliar tuh teman-teman, lihat tuh ya chartnya ya, si foreign tuh 3,2 miliar. Wah, kita nebeng aja ya kan, average-nya 205. So kita kalau tunggu di 200 ya boleh-boleh aja. 205 sampai 200 itu masih area buy. Coba kita lihat Senin ya, dia koreksi atau enggak. Ya boleh koreksi dengan low volume, maksimal toleransi koreksinya sampai ke 190. Kalau jebol di situ ya udahlah ya, tapi lagi-lagi gue inget ini saham lucu-lucu teman-teman. Oke ya, menarik ya, coba silakan lah bagikan pendapat kalian ya untuk saham ini. Nah satu lagi si Tron, saham Tron sama lah, saham lucu-lucu. Coba kita lihat, nah baru IPO kan, baru IPO, malah ini lebih baru daripada si elite tadi. Ini belum ada namanya apa tuh loh, belum ada moving average 20 sama sekali. Orang dia baru IPO 8 Maret ya kan. Nah cuman kita ngeliat di sini tuh ada pola yang cukup menarik ya. Ini small lah ya, sorry. Nah gue gambarin ini resistance kan, terus apa, double bottom ya, terserah mau bilang double bottom, mau bilang cup and handle, pokoknya ini ada pola yang menarik nih tuh. Ya kan, hari ini naik 7%. Terus kalau misalnya kita ngeliat resistance ya, kita resistance lihat di high-nya 17 Maret di 304. Hari ini dia close di 296. Nah cuman udah kenaikan 3 hari beruntun begini, kayaknya agak pesimis sedikit nih kalau misalnya dia langsung ngebreak aja nih ke 304. Ya menurut gua kurang bijak. So untuk Tron ini kalau gua ya, gue maunya dia ngebreak ke 304, ngebreak dengan volume, tapi jangan langsung beli. Pas udah ngebreak, tunggu dia koreksi lagi, kita tungguin harga di 304 lagi gitu teman-teman. Jadi pas dia ngebreak jangan langsung beli, tunggu dia koreksi lagi ke 304. Kalau misalnya lihat Big Akum, average mereka itu di 289. 289 itu ya di sini nih. Nah, di area sini 289. Tapi kalau kita nunggu lagi ke 289 ya agak sedikit riskan, karena kan kita ngeliat dari pattern ini maunya dia ngebreak. Kalau diturun lagi ya buat apa? Nggak sekalian aja kita nunggu di 248. Jadi begitu ya, lagi-lagi ini saham lucu-lucu. Menurut kalian Tron menarik gak? Ya cuman saham kayak begini sebetulnya nggak bisa dilihat dari technical doang. Kita ya bisa ngeliat di trade book waktu intraday, waktu berjalan kita ngeliat tuh apakah ada momentum dan bid overnya rame. Ya kalau rame boleh kita ikut-ikutan. Ya ikut-ikut saham kayak begini, nggak usah dana-dana gede dan nggak usah yang ngarepin profit setinggi-tingginya ya. Sebetulnya saham-saham lucu-lucu kayak gini berapa persen juga udah cukup menarik ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita untuk nemenin sahur gitu ya. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon bantuannya kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat boleh di like dan di subscribe. Terima kasih semuanya, see you in the next video, bye bye.